Selamat siang, Pak Riko dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pendekatan penelitian kualitatif dari grounded theory. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ada Christina Doang, Abdillah Najib Balamas, saya sendiri Yolanda Anggalina, Katarina Lupin, Nuriani Safitri, Indah Eka, Roro Asti, Valeria Risma, dan Maharani Uswato. Di sini kami akan membahas mengenai definisi grounded theory, tujuan, kemudian teori, prinsip, tahapan, metode dari grounded theory sendiri, dan yang terakhir ada proses analisis. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, pembahasan yang pertama adalah definisi dari grounded theory. Istilah grounded theory pertama kali diperkenalkan oleh Glasser dan Strauss pada tahun 1967. Menurut Glasser dan Strauss, teori ini merupakan teori umum dari metode ilmiah yang berurusan dengan generalisasi, elaborasi, dan validasi dari teori ilmu sosial. Grounded theory adalah metodologi umum untuk mengembangkan teori. Metodologi pengembangan teori tersebut berbasis pada pengumpulan data dan analisis data. Grounded theory ini ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan melalui pengumpulan data secara sistematis dan analisis data yang terkait dengan fenomena tersebut. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan riset kualitatif dengan metode ini bertolak belakang dengan riset kualitatif pada umumnya, di mana biasanya berawal dari teori konseptual menuju kajian empiris, sedangkan pada grounded theory bermula dari kajian empiris berdasarkan data yang diperoleh menuju ke teori konseptual. Dapat pula dikatakan bahwa pada teori ini memiliki prosedur analisis data yang lebih rumit daripada jenis kualitatif lainnya. Lalu ciri khas utama dari pendekatan analisis ini adalah metode umum konstan untuk melakukan analisis komparatif. Glasser dan Strauss tahun 1967. Selanjutnya, tujuan. Tujuan umum dari penelitian grounded theory adalah secara induktif memperoleh dari data yang diperlakukan pengembangan teoritis dan yang diputuskan secara memadai untuk dominannya dengan memperhatikan sejumlah kriteria evaluatif. Oke, selanjutnya setelah tujuan di sini ada karakteristik ground theory. Riset kualitatif menggunakan metode ground theory ini mempunyai 3 desain. Jadi ada sistematis atau sistematik, ada emerging dan konstruktivis. Yang dimana ini ada di makalah juga. Oke, selanjutnya 6 karakteristik penting dalam metode ground theory. Nah, di sini ada 6 karakteristik penting dalam metode ground theory. Yang pertama itu ada riset diarahkan pada proses yang berhubungan dengan topik yang jelas. Jadi riset ini akan diarahkan pada proses yang memang pada topik yang jelas begitu. Yang kedua, jaringan data yang dilakukan secara bersamaan dengan analisis data menggunakan sampel teoritis. Jadi jaringan data yang dilakukan ini akan bersamaan juga pada analisis data. Nah, di mana ini akan menggunakan sampel teoritis. Yang ketiga, analisis data dilakukan sambil melaksanakan perbandingan konstan dan membuat pertanyaan tentang data-data yang diperoleh. Jadi analisis data ini dilakukan juga sambil melihat perbandingan yang konstan dalam data-data. Nah, setelah itu mereka juga akan membuat pertanyaan dari data-data yang diperoleh tadi. Yang keempat,
sewaktu menganalisis data untuk memunculkan kategori-kategori. Sebuah kategori inti diidentifikasi. Jadi di saat menganalisis data ini akan memunculkan sebuah kategori-kategori, beberapa kategori-kategori. Nah, di mana ini nanti juga akan ada sebuah kategori inti yang akan diidentifikasi. Yang kelima, kategori inti yang diidentifikasi tadi kemudian dikembangkan dan dirumuskan menjadi teori. Dan yang keenam, selama melakukan riset, peneliti membuat catatan atau memo untuk mengelaborasi ide-ide yang berhubungan dengan data dan kategori yang dikodekan. Jadi selama melakukan riset, analisis data, dan lain-lainnya, ini peneliti ini harus membuat catatan agar informasi-informasi yang ada itu tidak tertinggal atau tercatat dengan baik. Jadi dari data catatan tersebut ini akan bisa mengelaborasi sebuah ide-ide baru atau ide-ide yang berhubungan dengan data atau kategori yang sudah dimunculkan tadi atau kategori yang dikodekan. Nah, keenam ini merupakan sebuah karakteristik penting dari riset kualitatif menggunakan metode ground theory. Oke, kita lanjut ke prinsip-prinsip metodologi grounded theory. Yang pertama, ada perumusan masalah, di mana peneliti mengarahkan penyelidikan secara efektif dengan menunjukkan jalan ke pemecahan masalah itu sendiri. Yang kedua, deteksi fenomena, di mana fenomena itu meliputi ontologis yang bervariasi, yang meliputi objek, keadaan, proses, dan peristiwa. Yang ketiga, teori generation, di mana grounded teori ini dikatakan muncul secara induktif dari sumber data sesuai dengan metode constant comparison. Yang keempat, pengembangan teori. Glaser dan Strauss memegang suatu perspektif dinamis pada konstruksi teori. Yang kelima, teori appraisal. Glaser dan Strauss menjelaskan bahwasannya penilaian teori daripada pengujian untuk kecukupan empiris itu lebih gitu. Ada yang lebih. Terus itu yang keenam, grounded teori yang direkonstruksi. Di mana rekonstruksi filosofis metode itu merupakan konstruksi yang sangat menguntungkan pada grounded teori. Oke, selanjutnya ada tahap metode ground theory. Menggunakan metode ground theory ini terdiri dari beberapa tahap yang dilakukan secara simulatan. Nah, di sini ada 5 tahapan, yaitu ada perumusan masalah, ada tahap penggunaan kajian teoritis, ada tahap pengumpulan data dan penyampelan, ada tahap analisis data, dan yang terakhir ada penyimpulan atau penulisan laporan. Yang pertama di sini ada perumusan masalah. Nah, perumusan masalah dalam metode ground theory ini itu bersifat umum atau bersifat lebih luas, karena pada perumusan masalah ini masih dalam bentuk pertanyaan yang memberikan kebebasan dalam menggali berbagai fenomena secara luas maupun secara spesifik. Namun belum sampai pada penegasan atas variabel apa saja yang berhubungan dengan ruang lingkup permasalahan dan variabel yang apa saja yang tidak berhubungan. Rumusan masalah juga ini digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan mengumpulkan data. Terus perumusan masalah ini itu disusun secara bertahap. Adapun ciri-ciri untuk perumusan masalah. Di sini ada 3 ciri-ciri. Yang pertama ada berorientasi pada pengidentifikasian fenomena yang diteliti. Yang kedua berorientasi pada proses dan tindakan. Dan yang terakhir mengungkapkan secara tegas mengenai objek yang akan diteliti. Selanjutnya ada tahap penggunaan kajian teoritis. Riset kualitatif dalam menggunakan metode ground theory ini tuh tidak bertujuan untuk menguji riset kebenaran suatu teori dan tidak terpengaruh oleh kajian literatur. Dan pada tahap ini juga tidak bertumpu pada berbagai variabel yang berasal dari suatu teori, karena hal itu akan dapat menghambat adanya pengembangan rumusan teori baru. Jadi untuk penggunaan kajian teori ini
teori ini peneliti itu terjun ke lapangan tuh dengan kepala yang kosong. Maksudnya di sini saat peneliti merumuskan masalah maupun menyusun materi wawancara dalam membangun kerangka berpikir menghadapi suatu kesulitan ini, peneliti ini itu dapat meminjam konsep-konsep yang digunakan oleh teori-teori sebelumnya sampai ditemukan konsep yang sebenarnya. Risetnya menemukan teori baru yang mempunyai hubungan dengan teori sebelumnya, maka temuan teori baru tersebut dapat digunakan sebagai sumbangan teori untuk memperluas teori yang sudah ada. Risetnya ini bertujuan untuk memperluas teori yang sudah ada dari sebelumnya. Dapat dimulai dari teori yang sudah ada dengan cara merujuk dari kerangka umum teori tersebut atau kerangka teoritis yang sudah ada dapat digunakan untuk menginterpretasikan data yang tersedia. Yang selanjutnya itu ada juga tahap pengumpulan data atau penyimpulan. Dalam riset kualitatif dengan metode ground theory ini, instrumen untuk peneliti ini yaitu pengumpulan datanya. Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data ini merupakan metode observasi dan wawancara. Seperti tahap kuantitatif itu juga sama, biasanya menggunakan metode observasi dan wawancara. Sama dengan kualitatif, hanya berbeda beberapa kriteria khusus saja. Itu bisa dibaca pada makalah. Untuk tekniknya itu ada teknik penyampelan. Teknik penyampelan ini dilakukan dengan cara penyampelan teoritik, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan atas konsep-konsep yang telah terbukti memiliki hubungan secara teoritis dengan teori yang sedang dibangun. Nah, ini bertujuan untuk mengambil sampel fenomena yang menggambarkan tentang sifat kategori dan ukuran yang secara langsung dapat menjawab masalah risetnya. Selanjutnya, analisis data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya secara temuan kepada orang lain. Yang terakhir, tahapan pengambilan simpulan pada riset. Menggunakan metode ground theory tidak didasarkan pada generalisasi, tapi lebih ke spesifikasinya. Jadi rumusan teori yang merupakan hasil akhir yang ditemukan dalam riset kualitatif dengan metode ground theory tidak menjustifikasi keberlakuannya terhadap semua populasi, namun hanya digunakan untuk situasi atau kondisi tertentu saja. Sekian, terima kasih. Berikut merupakan 5 tahap metode ground theory. Untuk secara lengkapnya bisa dibaca makalah. Baik, selanjutnya adalah proses analisis data grounded theory. Bisa kita lihat di sini theoretical sampling-nya berdasarkan dari konsep untuk representatif dan konsistensi. Yang pertama harus kita lakukan adalah data collection. Data collection di sini kita harus melakukan observasi, interview, lalu visual material review. Selanjutnya adalah open coding. Open coding ini bisa kita lakukan conceptual labeling, categorizing, lalu kita lanjutkan dengan axial coding, yaitu mencari relationship between categories. Kita harus mencari hubungan antara kategoris-kategoris yang akan kita analisis. Lalu selanjutnya yaitu selective coding. Selective coding itu kita harus mencari
menyeleksi core kategori yang sudah kita dapatkan di data collection tadi. Lalu cek apakah ada konseptual dan sebagainya. Dari hal ini, kita harus melakukan hal-hal itu dengan urut, juga harus dicek berulang kali agar tidak dapat kesalahan data yang kita ambil. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton presentasi kami. Lebihnya jika ada salah kata, kami ucapkan terima kasih.